Dapat dikumpul no? Wakil nggak butuh wakil. Dikumpulkan dah. Iya. Dipakai tak, Pak? Dipakai. Ya udah, nggak kita ke sini dulu aja, Pak. Enggak di ngono mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Sehat ya. Sebelum itu ada yang sudah kenal saya? Belum? Sudah ada satu, ada lagi. Yang dari kelas 8, 9? 1, 2, 2. Yang lainnya? 3. Ya, kita kenalan dulu ya. Ini bisa ini. Nama saya Ahmad Sofiuddin. Bisa ya bacanya ya? Ahmad Sofiuddin. Bisa kalian panggil Pak Sofi. Pak Sofi. Sofi. Biasanya kan Sofi identik dengan perempuan kan? Tapi kan ada D-nya, Udin. Panggilnya Pak Sofi, jangan Pak Udin. Karena kalau Pak Udin kembarannya banyak nanti. Pak Sofi aja. Ada? Oh iya, ada Pak Sofi. PPKN juga ya? Ya. Cuman Pak Sofi ngajar kelas berapa? 7. Ngajar kelas 7. Pak Sofi. Kalau kelas 8 Bu Indah ya? Ya. Sudah? Saya bisa panggil Pak Sofi. Saya PPL dari Universitas Negeri Malang. Tahu ya, UM. Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang ganti saya yang pengen kenal kalian. Ada 30 ya? Saya panggil namanya, nanti kalian sebut panggilannya. Jadi biar saya kenal kalian, biar nanti kalau panggilnya Ahmad Zafaru Alanta. Panggilannya? Faru. Azra Alicia Anjali. I-nya banyak ini. Panggilannya apa? Alicia. Almira Azalia. Panggilannya? Almi. Alfiano Ahmad Saputra. Panggilannya? Al. Oh, dulu saya juga ada panggilannya Al, kelas 8, 9. Siapa? Solahuddin. Ya. Punya adik Al Eldul. Amelia Jovita. Amel. Ando Julian Kamelu. Ando. Anindya Cahyani. Anin. Ya. Aulia Esa Putri. Aulia. Azam Zia Mustafah. Zia. Bakhtiar Andre Kusuma. Andre. Sheryl Putri Rifat. Panggilannya apa? Sheryl. Cleo Awani Rikta. Cleo. Panggilannya Cleo. Denis Aryo. Dendis. Faza Hayati Asmi. Faza. Terus Feldawati Aulia Zahra. Felda.
Gerin Natania Novi Girin. Gusti Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali. Ali. Petinju ya. Muhammad Ali. Happy Farhan Maulana. Apa? Happy. Senang terus berarti ya. Happy panggilannya. Havana Sabrina. Farah. Hafara. Ilham Febrianto. Ilham. Kinanti Regina. Kinanti. Marvel Putra. Marvel. Superhero ya. Muhammad. Gimana? Buat film. Iya lanjutannya ya. Muhammad Al Jabir. Bian. Al Jabir Abian Doko. Muhammad Taufik Rahman. Taufik. Muhammad Yasar Abirama. Rama. Naswa Cindy Aulia. Cindy. Kuaneisa Zara. Panggilannya Eca. Eca, mana Eca di sini? Eca ya. Amanda. Sabila Ramadhani. Ada? Enggak masuk. Panggilannya siapa biasanya? Sabila. Wildan Rafa. Wildan. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Sudah. Silakan HP-nya dikembalikan, nanti dipakai. Ketua kelasnya siapa? Namanya siapa ketua kelasnya? Andre. Oh, Andre ini ya. Silakan dibagikan. Ambil saudara. Ya, silakan diambil. Tapi saya ada di sini ya. HP-nya? Ini HP Kiki. Ya. Kalau pagi selalu dikumpulkan? Ya. Ya. Selalu ya. Sabar. Sudah diambil semua ya?
Silakan dibuka HP-nya. Silakan masuk ke Bitly. Saya pengen kenal kalian. Jadi di situ ada tuh. Nanti dijawab ya, ada hobi-hobi di sana. Bitly bisa kan ya? Bitly kelas 97. Silakan masuk Bitly 97. Di sini nanti masuk Google Form, silakan dijawab, ada beberapa pertanyaan. Bisa? Bisa, masuk ya? Ya, silakan dijawab. Ada yang nggak bisa masuk? Bisa semua ya? BTTLY kelas 97. Ya? Gimana? Bukan. Bitly strip sorry. Nggak pakai wifi? Nggak pakai wifi? Oh, lemot. Nah, ini sudah masuk. Kasih. Ya. Sudah? Ada yang belum masuk? Sudah ya? Sudah? Cuma ada 10 pertanyaan. Nggak banyak ya? Bisa? 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 Lihat buku paketnya.
Selesai? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, silakan ditaruh di meja kembali HP-nya. Kita ke materi. Minggu kemarin siapa yang masuk? Bu Yuli sudah masuk. Membahas apa? Materi apa? Semangat Pancasila. Semangat Pancasila. Jadi sekarang kita sedikit membahas tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara. Terus apa lagi? Pedoman. Pandangan hidup. Terus apa lagi? Garuda dan lain-lain. Itu Pancasila. Nah, terus kemarin kalau nggak salah Bu Yuli juga menerangkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa contohnya? Gimana? Seperti apa contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Kegiatan beribadah, ya betul. Kalian sholat, itu juga penerapan Pancasila. Sila ke berapa? 1. Terus apa lagi? Ada pemilu OSIS ya, pemilihan OSIS. Ya, itu penerapan Pancasila sila keempat. Apa lagi? Piket, penerapan Pancasila sila ketiga, persatuan. Ya, terus setelah itu Undang-Undang Dasar. Nanti kita bahas tentang Undang-Undang Dasar. Apa itu Undang-Undang Dasar? 1945. Peraturan. Undang-undang adalah peraturan. Betul, apalagi? Bisa dikatakan peraturan tertinggi di Indonesia. Hukum tertulis. Betul sekali. Hukum tertulis. Karena memang undang-undang tertulis. Ada lagi? Undang-undang adalah peraturan atau hukum tertulis di Indonesia. Undang-undang itu hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Apakah mereka memiliki hubungan? Ya. Apa hubungannya baik-baik saja? Baik-baik saja. Seperti apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Apakah memiliki hubungan? Apakah hubungannya baik-baik saja seperti hubungan kalian? Nah, Pancasila itu memiliki beberapa nilai. Nanti akan kita bahas ada nilai-nilai Pancasila. Terus Undang-Undang Dasar
itu ada berapa bagian? 4. Apa saja? Apa saja bagian undang-undang? Undang-undang ada berapa bagian? Ada pembukaan, terus apa lagi? Isi atau pasal-pasal. Ada 2 bagian undang-undang, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Di sini ada yang bawa undang-undang? Nah, ada. Di perpus ada? Ada 1. Di perpus ada? Tidak ada. Silakan yang piket 1 atau 2 anak pinjam di kalau nggak salah di buku paket ada pembukaan undang-undang ya? Ya wes itu aja, buka halaman berapa? Halaman? Iya. Ada pembukaan undang-undang. Sudah dibuka? Nah, pembukaan undang-undang kita bahas ini dulu sekarang. Pembukaan undang-undang itu memiliki beberapa pokok pikiran. Pokok pikiran pembukaan undang-undang. Ada beberapa pokok pikiran lah. Sekarang sebelum kita bahas pokok pikiran, kalian tahu apa itu pokok pikiran? Inti. Pokok adalah yang utama atau intinya dari pikiran. Pikiran apa? Pikiran ya, atau ide. Jadi ide gagasan awal dari pembukaan undang-undang ada 4. Yang satu yaitu persatuan. Yang kedua keadilan. Yang ketiga ada kedaulatan dan musyawarah. Bisa kebaca ya? Bisa ya? Yang keempat kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Nah, kita membahas pokok pikiran bahwa pembukaan undang-undang itu memiliki 4 ide gagasan yang diutarakan dalam pembukaan yang nantinya akan dijabarkan dalam undang-undang. 4 pokok pikiran itu apa? Yang pertama adalah persatuan. Jadi, para pahlawan Indonesia sebelum merancang undang-undang, terus pembukaannya itu ada hal-hal yang pengen disampaikan, atau pengen ada dalam undang-undang nantinya. Apa? Pertama persatuan. Para pahlawan pengen semua rakyat Indonesia nanti itu bersatu. Yang kedua, pengen Indonesia menjadi negara yang ini loh, nggak kebaca. Keadilan loh, ini bisa baca. Keadilan bener, nanti saya itu ya. Keadilan. Terus yang ketiga, kedaulatan dan musyawarah. Musyawarah itu bentuk dari demokrasi. Pahlawan Indonesia pengen negara Indonesia menjadi negara yang demokrasi, menghargai semua orang, kedaulatan semua rakyatnya, semua warganya dengan musyawarah. Lalu yang keempat yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ternyata 4 ini adalah bisa disamakan dengan Pancasila. Persatuan itu sama dengan sila ketiga. Terus ada nanti di sini. Ketiga. Keadilan sila keberapa? Sila kelima. Terus kedaulatan sila ke-4. Dan ini sila ke-1 dan 2. Karena nanti penjabarannya itu kemanusiaan yang adil dan beradab, ada juga ketuhanan di sana. Sini tambah ketuhanan. Dan ketuhanan.
1 dan berapa tadi? 2. Ini adalah pokok-pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang. Jadi ide gagasan dalam pembukaan undang-undang itu Pancasila. Bahkan undang-undang sendiri juga ada pembukaannya, ada Pancasilanya. Di mana? Di mana? Sudah buka pembukaan belum? Di alinea ke 4, benar 4. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada. Sekarang ini tadi Pancasila. Pancasila ada nilai-nilainya. Pancasila memiliki 3 nilai-nilai, yaitu ini aja biar nilai Pancasila. Ada 3, yaitu nilai dasar, terus nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Ada 3 nilai dalam Pancasila, yaitu nilai dasar. Nilai dasar Pancasila adalah ya bentuk Pancasila itu sendiri atau dasar-dasar dari Pancasila. Apa saja? Pancasila itu 1, ketuhanan, 2, kemanusiaan, 3, persatuan, 4, kerakyatan, 5, keadilan. Itu adalah nilai dari nilai dasar. Nilai Pancasila dari nilai dasar. Yang kedua nilai instrumental. Nilai instrumen, tahu kata instrumen itu apa? Instrumen. Biasanya musik ya. Instrumen. Apa lagi? Ya, suara. Instrumen itu biasanya sesuatu yang menyertai atau sesuatu yang mengiringi. Nah, sekarang saya tanya, Pancasila itu nilai dasar. Kalian menerapkan Pancasila itu seperti apa? Sholat. Terus tidak melanggar lampu merah, rambu-rambu lalu lintas. Terus apa lagi? Tidak mencuri. Nah, kalian tahu bahwa itu Pancasila dari mana? Nah, itu dijelaskan di instrumen. Instrumen adalah sesuatu yang menyertai biar Pancasila itu terrealisasi nanti. Apa instrumen itu? Sesuatu yang menyertai tadi ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan dan kebijakan. Jadi nilai instrumen Pancasila itu dalam bentuk apa? Peraturan, yang kedua kebijakan, benar. Yang ketiga, nilai praksis. Praksis. Kata lain dari praktik. Nilai praksis adalah ya praktiknya. Kalian sholat, kalian menolong teman, kalian adil. Itu adalah nilai-nilai praksis Pancasila. Nah, sampai sini bisa menghubungkan ini dengan ini. Ada yang bisa menghubungkan? Ada? Saya kasih kata kunci. Ini tadi kita bahas tentang ini ya. Undang-undang, bahwa undang-undang ini memiliki 2 bagian pasal. Lalu kita bahas Pancasila. Dalam Pancasila ada yang namanya nilai instrumen, yaitu peraturan. Paham ya? Nah, maksudnya di sini peraturan atau undang-undang itu semuanya adalah penjabaran daripada Pancasila atau bentuk Pancasila yang dijabarkan dalam undang-undang. Semua undang-undang yang ada di Indonesia, kan peraturan di Indonesia itu ada banyak selain undang-undang. Nanti itu pembahasannya di bab kedua. Bab kedua membahas peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita membahas yang undang-undang paling tinggi. Apa itu? Undang-undang dasar atau peraturan paling tinggi, yaitu undang-undang dasar. Ternyata undang-undang yang ada di Indonesia atau peraturan yang ada di Indonesia adalah bentuk penjabaran daripada Pancasila. Semua aturan yang ada di Indonesia itu penjabaran dari Pancasila. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya.
Gimana? Kalau misalnya hubungan Pancasila yang UUD itu Pancasila sebagai dasar dari segala hukum Dasar-dasar dasar dari segala hukum dari segala hukum. segala hukum, ya. Temennya tadi bertanya, bagaimana kan Pancasila itu sebagai dasar-dasar segala hukum. Tadi tahu ya, undang-undang adalah peraturan yang tertinggi. Nanti di Indonesia itu ada undang-undang dasar, terus ada lagi TAP MPR. Ada undang-undang, perpu, sampai peraturan di bawahnya. Ini semuanya adalah undang-undang yang ada di Indonesia. Undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, di sini Pancasila itu bukan undang-undang, tapi Pancasila adalah dasar dari semua hukum yang ada di Indonesia. Jadi semua aturan yang ada di Indonesia itu sumbernya adalah Pancasila. Itu maksudnya Pancasila adalah sumber dari semua aturan yang ada di Indonesia atau semua undang-undang. Gimana? Ya, ada lagi yang tanyakan? Cukup ya? Nah, di buku itu juga ada, silakan kalian buka. Halaman 15 itu bahkan dikatakan bahwa undang-undang sama Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Undang-undang sama Pancasila itu ibaratkan roh dan raga. Jadi raga ini undang-undangnya atau peraturannya, sedangkan roh adalah Pancasilanya. Ketika manusia, roh sama raga terpisah, apa yang terjadi? Mati. Nah, itulah Pancasila dan undang-undang dasar. Jadi undang-undang sama Pancasila itu seperti roh dan raga. Itu. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Udah ya. Nah, sekarang kita berkelompok. Ada 5 kelompok. Berarti satu kelompok isinya 6. 30 kan ya? 29 satu yang nggak masuk. Satu yang nggak masuk sana. Ini diacak atau langsung? Jangan pilih sendiri. Karena ini pertemuan kedua ya, minggu kedua, dan kalian sebelumnya adalah dari kelas yang berbeda. Jangan pilih sendiri. Diacak aja ya, biar saling kenal ya. Berarti dihitung 1 sampai 5. Berhitung dari belakang. 1, 2, 2. Nomor berapa? 3, 4. Ya wis. Masih ingat? Nomor berapa tadi? 3 ya. Masih ingat? Silakan sekarang berkelompok sesuai dengan nomornya masing-masing. Ayo segera. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya wis, silakan berkumpul. Gimana? Ya. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2 angkat tangan. Ya wis, silakan berkumpul ayo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang mana? Pasal-pasal. Oh, pasal. Ya. Terima kasih ya, Pak. Kok kau ulang? Kenapa? Hah? Ketemu cewek ya? Gini aja wis, biar itu. Silakan duduk. Segini aja wis. Ya wis, saya tetapkan tetap dari yang dipanggil tadi. Biar enggak ulang, biar enggak itu. Enggak. Ayo 1, kumpul 1. 2 mana 2? 3 mana 3? 3, ayo 3. Silakan kumpul. 4, mana 4? Ya, silakan kumpul. 5.
Tadi kelompok berapa? 4 ya? 4, Andre 4. Silakan berkumpul. Boleh, silakan dipanggil temennya. Ini peraturan, ini kebijakan. Gimana? Oh iya. Maaf ya. Makasih. Jam kedua. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kan kelompok berapa? 1. Kelompok 2 mana? Ini 3 ya? Kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 2 atau 3? 2 ya? Sudah? Sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan disimak, itu ada lembar, 1 lembar. 1 lembar itu berisi 1 kasus yang harus kalian bahas bersama teman-temannya. Nanti kalian cari dari kasus itu. Jadi petunjuknya 1 kalian jelaskan secara singkat ya. Terus kalian cari penyebab dan dampak dari kasus tersebut, hubungan keterkaitan dengan Pancasila dan undang-undang. Bisa cari itu pelanggaran Pancasila berapa, terus undang-undangnya itu di aturan atau sesuai dengan undang-undang dasar saja. Ya. Terus yang terakhir kalian beri solusi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Silakan, bisa dimulai. Nanti hasilnya bisa disesuaikan dengan kesepakatan kelompok. Pengennya dalam bentuk PowerPoint, mind map, apa teks, nggak apa-apa. Atau mau bikin video pendek? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya kasih waktu sampai 8.15 ya. Saya kasih waktu 8.20 tambah 5 menit.
Sabil kemana? Nggak masuk. Sabil. Ini Sabil Sabilah Ramadhani. Sakit. Perempuan kan ya? Sabilah. Untuk yang kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 4 mana? Kelompok 4 itu banyak kasus, bisa cari 1 atau 2 kasus saja. Ya. Boleh 1. Kelompok 2. Penyakit apa penyebabnya menderita pada tulang langkahnya. Ikut dampak. Penyebabnya Atau bisa itu bisa atau penyebab dari ada pembulian itu kenapa, bukan sebab kenapa dibully bisa, atau kenapa kok ada pembulian. Nah itu terus akibatnya itu bisa akibat kalau pembulian dibiarkan itu akibatnya apa. Nah, bisa seperti itu. Ingat ya, sampai 8:20. Ini kelompok 3. Ya, Pak. Boleh ngerjakan di baliknya kalau nggak muat. Ya. Yang suka bikin poster nggak apa-apa. Kan biasa. Gimana? Iya, terserah. Pengennya umpama pengen hasilnya nanti ditampilkan dalam bentuk PPT, boleh. Dalam bentuk poster, boleh. Atau langsung boleh. Jadi nanti hasilnya yang ditunjukkan. Kalau nanti dalam bentuknya PowerPoint atau poster atau apa bisa dikasihkan ke ketua kelas biar nanti di-share di grup. Punya grup kan ya? Ini kelompok 1. Ada yang suka bikin poster? PPT. Mak, tak buka. Ini kelompok 5.
Ini absennya cuma satu ya? Waktu kurang 8 menit ya. Terserah kalau mau bikin poster boleh. Kan salah satu, pilih salah satu tadi. Mana tadi? Ya, boleh PowerPoint, boleh poster, atau teks semacam esai boleh. Ya, teks kata-kata. Atau mind map. Gimana? Pakai apa? Canva? Nah,
Ketua kelas tadi ya Pak Andre. Mana Andre? Andre mana? Nanti di share ya. Jadi nanti dikumpulkan, kan banyak yang bikin poster. Iya. Nah, saya save nomor saya. Nanti saya kirim hasilnya ke saya juga. Pak Sofi, jangan Pak Sofi satunya ya. Iya, iya. 085 704 444 519. Ya. Nanti samain hasilnya temen, sama share di grup, sama share, sama kasihkan saya. Bikin apa? Poster? Iya, Pak. Ya. Jadi apa? Poster apa? Teks? Poster. Kebanyakan dari kelas mana? 7, 8, 8188 jadi 8188. dulu diajar PPL. Anak PPL enggak? Iya, PPKI. Siapa? Pak Adrian. Oh, Pak Andrian. Itu Pak Andrian. Iya. Sama Bu Ajeng kayaknya ada. Ali Bu Ajeng. Enggak tahu siapa. Enggak tahu. Masa 27 itu tahun baru. Iya, Oh, Pak Dharma ya. Tadi di atas kayaknya. Waktu kurang 5 menit ya. Disingkat-singkat nggak apa-apa. Maksudnya nggak terlalu banyak teks. Yang penting nanti bisa menjelaskan di depan. Sudah berapa persen? 100%? Oh, belum. Berapa? Bisa bikin teks, mind map, atau poster juga bisa. Waktu kurang 3 menit. Sudah berapa persen? Kelompok 1 berapa persen? 100%? Ke 1. Nah, teks nggak apa-apa, nanti jelaskan di teksnya. Iya. Atau nanti dikumpulkan nggak apa-apa, diterangkan kalau dijelaskan sambil itu nggak apa-apa, sambil jawab. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Berapa persen kelompok 2? Ini kelompok 2. Oh, ini ya? Udah selesai? Oh, belum. Kelompok 3 70% kelompok 2. Kelompok 3 berapa persen? 100? 85. Kelompok 4, kelompok 3 ini ya? Kelompok 5? Mana kelompok 5? Mana kelompok 5? Kelompok 5. Kurang 3 menit ya? Ini 3 menit harus sudah jadi. Itu bentuk apa? Mind mapping. Seadanya aja, seadanya. Ya. Teks enggak apa-apa.
Agama terakhir ya? Agama lagi. Ya, terakhir tes. Kalau minta ini kemana? Di DU. Jadi solusi TKI. Sudah? Masih Belum. 80%. Oh, sudah bagus itu 80%. OTW mind map. Tadi masih ngerti. Ya, Pak. Tadi masih Itu aja enggak apa-apa di itu. Jadi kayak teks apa? Enggak, maksudnya gitu. Nanti difoto gitu aja. Jangan lupa dikasih nama ya. Iya. Jangan lupa dikasih nama. Ya. Ya wis. Sekarang silakan dicek namanya temennya sudah ada atau belum. Setelah itu silakan hasilnya kalau dalam kertas silakan difoto, kalau dalam poster silakan dikirim ke grup. Nanti sama ketua kelas biar dikirim ke saya. Saya kasih waktu 1 menit buat ngirim. 2 menit buat ngirim. Difoto aja, yang teks difoto aja. Teksnya di WA. Iya, tadi tulis. Oh ya. Atau screenshot panjang kan bisa. Screenshot Ya. panjang itu. Screenshot panjang. Yang penting jangan lupa namanya, nama kelompoknya. Jangan lupa dikasih nama. Terus difoto. Ya. Saya kasih waktu 2 menit buat ngirim ke ketua kelas. Sudah? Nama temennya nama lengkap ya, jangan nama panggilan ya. Hah? Atau nama awal, yang penting nama awalnya ada. Nama awal sama ya, nama awalnya jangan berubah. Kalau akhirnya disingkat enggak apa-apa. Nama lengkap itu nama disingkat nggak apa-apa akhirnya, yang penting nama awal jangan disingkat. Biar nanti carinya gampang. Namanya disingkat enggak apa-apa.
Cek, ambilkan HP. HP. Ya, HP. Terima kasih. Namanya itu sudah ada. Nama kelompoknya. Dikasih nama. Namanya disingkat nggak apa-apa. Yang penting nama awalnya jangan dihilangkan. Jangan disingkat semua. Di grup kelas ya. Grup PPKN itu grupnya siapa? Ada. Boleh. Apa dimajuin? Apanya? Grup PPKN. Enggak. Enggak usah. Nanti biar ketua kelas yang kirim ke saya. Ya. Kelompok 3 sudah? Oh, di grup PPKN. Nggak tahu aku. Di grup PPKN boleh. Nanti biar ketua kelasnya yang kirim ke saya. Dikasih nama ya, jangan lupa ya. Kalau ngirim HD ya, yang HD. Gak boleh presentasi kan? Apa? Gak boleh presentasi. Nanti ada yang presentasi. 1 atau 2. Gak diacak atau gak dipilihin? Tergantung nanti. Apa mau maju? Mau maju? Adalah Gak apa-apa kalau mau maju. Nanti sambil dijelaskan di depan. dapat tambah nilai. Ya pasti. Pasti. Sudah dikirim kelompok 1? Apa? Enggak harus PPT. Ini nggak apa-apa. Tadi dalam bentuk teks. Kan textbook itu ya? Atau esai? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kirimnya HD ya? Ya. Andre, dikirim ya? Ini sudah ada temennya yang ngirim. Sudah. Saya bersisa. Ada yang Nggak apa-apa. Kirimnya HD ya? Nggak apa-apa. Iya, kan teks. Ini kan sama dengan teks ini. Boleh teks. Nggak apa-apa. Langsung send. yang kalau ada yang menang dijelasin Silakan dikirim di grup. Nanti ketua kelas yang kirim ke saya. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai.
jam ya. Presentasi kita bikin nggak usah. Enggak usah, langsung diterangkan saja. Enggak apa-apa. Jadi kayak kan ini kan kreativitas, jadi kita presentasi dari foto itu. Iya. Enggak pakai kertas enggak apa-apa. Maksudnya nanti kalau nutut kita presentasi hari ini, kalau enggak nutut kita presentasi di 1 jam yang P5. Ya. 1 jam P5 kan kapan? Besok ya? Iya. Kalau besok ada kesempatan kita pakai besok untuk presentasi. Ya. Ya. Ayo, waktunya sudah selesai nih. Masih 2 yang ngumpulkan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Tadi sudah difoto, silakan dikirim. Ya. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4. Kelompok 4 itu kelompok 5. Ini kelompok berapa? 3 kan? 3 ya? Kelompok 5, kelompok 5. Mana kelompok 5? Kelompok 5 itu. Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok 5 sudah dikirim. 4 sudah dikirim. Kelompok 1 sudah dikirim. Nah, sudah dikirim semuanya. Ya. Ada yang bikin poster, ada yang bikin mind map, ada yang esai, teks. Sudah, silakan menghadap ke papan semuanya. Silakan semuanya menghadap ke papan. Tetap di situ saja, silakan semuanya menghadap ke papan. Ayo. Kelompok 3 sudah selesai kan? Kelompok 3 sudah selesai? Tuh, sudah. Itu nanti aja. Nanti aja. Dengarkan, semuanya dengarkan. Dengarkan ke papan. Karena waktunya tinggal 10 menit ya. Jadi kalau presentasi hari ini enggak nutut, kita presentasi di jam P5 ya. Jam P5 kan pertemuan awal biasanya masih kosong. Nah, kemarin sama Bu Yuli disuruh ngisi juga. Nah, kita pakai jam itu aja. Besok kan ya Rabu ya. Nah, kita pakai jam itu untuk presentasi. Nah, hari ini berarti silakan nanti kalau mau diperbaiki boleh. Terus gini ya. Sekarang di akhir kita kelompok 3 sudah. Dari materi hari ini, materi tentang apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Apa yang kalian peroleh atau apa yang bisa kalian simpulkan dalam materi yang kita bahas? Atau mungkin menerangkan tentang apa yang dibahas di kelompoknya? Sedikit saja tentang hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ada? Apa? Doanya nggak apa-apa. Undang-Undang Dasar itu dilandasi oleh Pancasila, betul.
Siapa lagi yang mau bikin kesimpulan? Ya, silakan. Tap MPR, undang-undang dan undang-undang semuanya. Ya. Ya. Kebijakan-kebijakan ya. Jadi di sini itu peraturan itu seperti UUD dan undang-undang lain. Kebijakan ini bisa kebijakan pemerintah. Kayak kebijakan ada perbaikan jalan, ada pembuatan sekolah. Nah, seperti itu. Ada lagi? Sudah ya? Nah, sudah di akhir silakan kalian semua buka browsernya. Silakan masuk ke Socrative Student. Terus nanti masuk room KLS 97. Saya aktifkan dulu ya. Socrative SOCRATIVE V Socrative Student. Sudah? Ada yang enggak bisa? Silakan masuk ke KLS 97. Ya. Masuk KLS 97. Sudah? Memasukkan nama ya? Ada memasukkan nama? Tidak ada. Ada memasukkan nama? Ya. Pertama room, masuk room ini, KLS 97. Di Socrative Student. Socrative Student. Di situ ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. Cuma pilihan ganda. KLS, ya, roomnya KLS 97. Nggak usah. Gede, kecil nggak pengaruh. KLS 97. Sudah, ada yang nggak bisa? Ya, loginnya masuk room. Namanya nama sendiri, nama lengkap. Nggak harus besar, nggak harus kecil, bebas. Nama masing-masing ya. Terlanjur pakai nama panggilan. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pakai terlanjur enggak apa-apa. Namanya siapa? Rama. Rama absen berapa? Muhammad Yasar Abirama. Ya wis enggak apa-apa. Tadi ngisi kan ya waktu di awal tadi ada nama lengkap, nama panggilan? Ya. Nama room nama ini. Ini punya siapa? Ini punya siapa nih? Biasa ya? Ya. Interiornya bagus, check out itu siapa? Tahu. Iya. Yang masuk 25 kurang 4 anak.
Nggak bisa masuk. Apanya nih? Ini. Show kreatif. Yang ini, yang student. Udah, Pak. Ini tadi sudah masuk room. Udah, tinggal nunggu. Nanti kembali lagi. Apa ya? Masuk internetnya? Udah ada internetnya juga. Pakai wifi tapi temen saya pakai wifi bisa. Sama pakai iPhone. Nah, Atau pakai punya teman, pakai punya saya boleh? Pakai punya teman enggak apa-apa kalau yang enggak bisa. Keluar yang temennya udah selesai terus pakai punya teman. Bisa pakai punya teman sebelahnya. Bisa. pakai wifi, Pak. Enggak, maksudnya pakai punya teman yang sudah selesai kan bisa browser masuk lagi pakai room yang berbeda. Ya. Ada lagi yang belum? Sudah? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Keadilan, persatuan, keadilan. Sudah? Ada yang belum? Belum. Ya, dilanjut ya karena nanti masih saya buka. Tinggal 2 anak yang belum kerjakan. Sudah, silakan semuanya menghadap ke depan. Yang belum nanti dilanjut ya, karena roomnya masih saya buka. Silakan, nggak usah kembali. Silakan ke depan dulu. Menghadap ke depan. Sudah ya? Silakan duduk. Silakan duduk. Sudah? Pertemuan hari ini sudah selesai. Untuk presentasi kita lanjut di pertemuan yang 1 jam itu ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian karena tadi semangat ya. Minggu depan kita membahas tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya. Tapi sudah masuk tadi. Ya. Roomnya masih saya buka. Jadi saya nunggu semuanya jawab 29. Kan ada 29. Itu sudah masuk tadi. Sudah isi nilai. Sudah menjawab. Sudah menjawab 5 soal. Oh ya wis, keluar. Gimana? Ya itu karena ada. Makasih ya. Pilih